Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sempatkan untuk kita bertemu lagi pada malam Senin pada saat ini, karena ternyata perjalanan waktu dengan begitu cepat tanpa terasa nanti Ahad ketiga baru saya diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan jamaah sekalian di tempat ini. Waktu 21 hari, ternyata perasaan saya sepertinya setiap minggu saya atau setiap Ahad saya mengisi acara. Karena memang nampaknya kita perlu senantiasa untuk menghitung akan diri kita, menghitung akan diri kita, karena perjalanan waktu yang begitu cepat tanpa terasa usia kita juga berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha bagaimana agar supaya kita bisa menghantarkan hidup kita ini sampai akhirnya dengan kalimat tauhid, karena barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir hayatnya Allah karuniakan kepadanya kemampuan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Surga adalah harapan semua makhluk yang bernama manusia. Agama apa saja harapannya adalah masuk surga. Hanya alhamdulillah Islam
agama yang Allah turunkan kepada para nabinya dan disempurnakan syariatnya pada kehadiran atau diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Kita bersyukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan, dan kita diberi kemampuan untuk berusaha memahami tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri, bahwa kita telah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah betul-betul berada pada sisi yang benar, pada posisi yang benar. Karena ketauhidan yang benar akan terkait erat dengan persoalan bagaimana kita mengaplikasikan ketauhidan kita itu dalam bentuk amalan kita di dalam keseharian. Disitulah letak bukti daripada standar benar pengamalan kita tentang ketauhidan kita atau belum, itu adalah pada amaliyah kita. Bagaimana amaliyah terkait dengan masalah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana amaliyah kita terkait dengan amaliyah kita dengan sesama makhluk manusia. Dan bagaimana amaliyah kita dengan sesama orang mukmin. Itu akan tergambar di dalam kehidupan nyata seseorang apabila betul-betul mengilahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala tanpa kita sadari dalam kehidupan ini, dalam hubungan sosial kita, apalagi terkait dengan persoalan-persoalan hukum, tanpa kita sadari kita terbawa dengan kondisi yang sedang terjadi dan berjalan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita memang perlu untuk senantiasa berusaha melakukan pembaruan ya, terhadap pemahaman kita, agar senantiasa terjadi penyegaran di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang dia di dalam keberimanan dan keberislamannya tidak pernah dia melakukan pembaruan untuk menyegarkan
ingatan dan pemahamannya terhadap apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka diibaratkan kain yang kita gunakan, lama kelamaan dia akan lusuh dan memburuk. Kondisi umat saat ini seperti gambaran itu. Bukan semakin baik manusia, semakin lama manusia ini semakin baik kondisi dan keadaannya, khususnya terkait dengan persoalan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semakin lama yang nampak adalah semakin jauh dari nilai-nilai diniyah. Ini yang terjadi. Saya kebetulan lewat tadi, ada kafe kecil dulu dekat dengan tempat percetakannya Pak Mubarak. Ya, jadi di dalam sekolah di luar sini tempatnya Pak Hasan itu. Luar biasa sepeda motor yang ada di situ, banyaknya orang yang ada di situ karena hanya di situ ada televisi layar lebar menyaksikan balapan motor besar. Saya katakan sama anak saya, coba lihat, manusia banyaknya hanya untuk menyaksikan motor lewat televisi berlomba. Ya. Berlomba sepeda motor di lewat televisi. Orangnya kita tidak pernah kenal, tetapi bagaimana itu bisa melalaikan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi Bapak sekalian rahimakumullah dan jamaah yang saya muliakan, disebabkan lemahnya kita di dalam memahami ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, jamaah yang saya hormati, kita dituntut agar supaya di dalam keyakinan kita ini senantiasa kita harus perbarui. Harus senantiasa kita perbarui. Kalau rumah ibaratnya kita senantiasa cat. Begitu lusuh catnya kita cat lagi. Masjid ini awalnya catnya lain, diperbarui lagi supaya lebih gagah lagi. Ya. Keimanan kita juga demikian. Harus senantiasa kita adakan pembaruan-pembaruan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari keimanan yang kita miliki. Karena sungguh ironis kalau Indonesia ini yang mayoritas Muslim, kemudian tempat-tempat ibadahnya itu lebih banyak yang kosong daripada yang berisi. Jamaah rahimakumullah, hal itu disebabkan lemahnya ketauhidan manusia saat ini. Beberapa waktu yang lalu telah kita bicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian bagaimana kita memahaminya dan seterusnya, perbedaannya dan seterusnya. Kemudian saat ini kita akan coba melihat tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Yang pertama adalah sifat subutiyah. Sifat subutiyah, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang senantiasa ada pada zat Allah. Oleh karenanya sifat ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sifat subutiyah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat zatiyah. Ini kalau masuk di dalam ilmu tasawuf, hal yang seperti inilah yang senantiasa dikaji dan dikaji, sehingga banyak orang yang mengkaji tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka telah menyatu dengan Allah. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang tasawuf. Sifat zatiyah ini yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak sekejap mata pun terlepas dari sifat-sifat tersebut. Apa itu sifat yang dimaksud? Pertama, sifat ilmu, al-alim. Jadi sifat ilmu ini sifat yang tidak terlepas dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat ilmu. Oleh karena itu kita sebagai hambanya sudah selayaknya senantiasa harus memperdalam ilmu. Ya, harus memperdalam ilmu. Dikatakan bahwa antara keutamaan harta dan ilmu, kalau ilmu itu dia yang menjaga kita, kalau harta itu kita yang menjaganya. Ya itu. Jadi orang ya terkait dengan persoalan sifat ilmu ini, kalau ilmu itu ilmu yang menjaga, yang memilikinya, kalau harta ya orang yang memilikinya, yang menjaganya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya sifat zatiyah ini adalah as-sam'u. Allah Maha mendengar. Sifat yang tidak terlepas, tidak sekejap pun juga terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sam'u, sifat mendengar. Sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian yang berikutnya adalah sifat al-basar, ya, basir, melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, di mana saja kita. Di dalam tempat kesunyian kita diketahui oleh Allah, di dalam tempat keramaian kita diketahui oleh Allah, di tempat yang terang benderang kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang gelap gulita pun juga diketahui oleh Allah. Lantas di mana kita akan bersembunyi? Jamaah rahimakumullah, di mana kita hendak bersembunyi daripada penglihatannya Allah? Di mana kita akan bersembunyi daripada pendengarannya Allah? Di mana kita akan bersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kalau ini kita pahami jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan menyimpang dari kebenaran itu. Pikir, kita berpikir, berulang-ulang berpikir, ini salah. Ya, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak terlepas dari pengetahuannya Allah. Apa yang kita lakukan tidak terlepas daripada penglihatannya Allah. Lantas kita mau kemana? Selain itu jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah pasang pengawas yang sifatnya melekat pada diri kita itu. Ya, pengawas yang melekat pada diri kita yang kita tidak pernah terpisah daripadanya. Coba dilihat dalam surat Yasin ayat 65 itu. Ya. Dalam Yasin surat Yasin 65 itu, tangan kita ya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Lantas kita akan berkelit seperti apa di hadapan Allah, sehingga kita ini berani untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Mau berkelit bagaimana kita? Jamaah rahimakumullah. Karena itu, dengan memahami akan sifat zatiahnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini, insyaallah akan ada perasaan khauf kita, ada takut kita untuk melakukan penyimpangan dari ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain al-bashar atau sifat zatiah bashar, itu juga ada yang disebut dengan sifat al-hikmah, bijaksana. Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditetapkan kepada hambanya itu adalah sebuah kebijakan yang sudah matang dan dihitung secara teliti oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah yang terbaik untuk seorang hamba. Itulah yang terbaik untuk seorang hamba. Jamaah rahimakumullah. Hanya saja karena kita ini kurang memahami apa yang menjadi kebijakan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, maka yang terjadi kita ini suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah. Khuliqal insanu khalu'a wa iza massahul khairu manu'a. Seperti itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-72. Jadi jamaah rahimakumullah, sehingga kita tidak bisa memahami apa yang ada pada diri kita ini seakan-akan di luar daripada kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, sifat zatiahnya Allah Subhanahu wa taala al-yadain, dua tangan. Di dalam ayat Al-Qur'an banyak. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, tapi kita sekali lagi tidak boleh, ya sudah kita gambarkan sebelumnya, tidak boleh mempersonifikasikan Allah Subhanahu wa taala bahwa tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Ya, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, sifat zatiahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-wajh, wajah. Ya. Di dalam
ayat Al-Quran surat Al-Baqarah terkait dengan persoalan ini, bahwa di mana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hal ini terkait kalau umpama kita berada pada satu tempat yang kita tidak bisa menentukan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Antara kita akan melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sesungguhnya diperintahkan untuk fawalli wajhaka satral masjidil haram, akan tetapi karena kita tidak bisa menentukan mana arah kiblat, maka kamu menghadap di mana saja, di situ ada wajahnya Allah. Artinya Allah ketahui. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka kita senantiasa tidak bisa berlepas diri bahwa kita mesti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan, sekalipun itu gerakan hati kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-wajhu itu adalah sifat zatiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang berikutnya adalah al-ulu, ketinggian, kemuliaan. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, maha mulia, tidak terlepas daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah al-azhamah, keagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung. Sekiranya seluruh penduduk bumi ini mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun juga yang menyimpang dari mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan memberikan nilai tambah dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalipun seluruh penduduk bumi ini itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak akan mengurangi keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas untuk siapa sesungguhnya kita ibadah kepada Allah? Untuk diri kita, sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Untuk diri kita, bukan untuk Allah. Ya, itu hanya seperti bukti syukur kita kepada Allah. Itulah perbekalan kita untuk menghadap kepada Allah, karena kita akan kembali dari tidak ada, ya, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberadaan kita itu akan tiada lagi di permukaan bumi ini. Kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, saya tegaskan kembali, sekalipun semua penduduk bumi ini mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menambah nilai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah agung dengan sendirinya. Dan sekalipun seluruh penduduk bumi ini semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ini sifat zatiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan terlepas dari zatnya sedikit pun. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, al-qadrah, kekuasaan atau kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah tidak akan terlepas sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah,
Karena itu tergambar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255, tergambar jelas. Kalau dalam surat Ar-Rahman katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sibuk. Kesibukan Allah di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sibuk menerima peribadatan hambanya yang tulus dan ikhlas beribadah kepadanya. Kemudian sibuk mengampuni hamba-hambanya yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam surat Ar-Rahman. Jamaah rahimakumullah, qudrah, sifat qudrah, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah terkait dengan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sifat al-izzah, kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bukan karena ketaatan para malaikat yang senantiasa hanya bertasbih kepadanya, tetapi Allah mulia dengan sendirinya. Jamaah rahimakumullah, dan sifat-sifat lain yang terkait dengan sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa di antara 99 daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tergambar dalam Al-Qur'anul Karim itu ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dua tadi itu pada yang subutiyah. Kemudian subutiyah ini terbagi atas dua bahagian, sifat yang bersifat zatiyah dan sifat yang bersifat fi'liyah. Sifat zatiyah kita telah jelaskan sedikit, dan lain-lain tentunya kalau kita akan bicarakan lebih banyak, banyak. Jika bisa kita pilah-pilah di dalam 99 asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Mana yang zatiyah, mana yang fi'liyah. Yang fi'liyah yaitu sifat-sifat yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Allah telah memiliki sifat-sifat fi'liyah sebelum ditetapkannya segala sesuatu, dan Allah akan senantiasa mempunyai. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempunyai sifat fi'liyah ini untuk selamanya. Fi'liyah. Allah melakukan sifat-sifat fi'liyah. Ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Satu demi satu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendaknya. Seperti sifat mencintai, meridai, membenci, memurkai, turun dari langit, bumi pada sepertiga malam terakhir, seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Jamaah rahimakumullah, ini sifat fi'liyah. Allah mencintai hambanya yang patut dia cintai, fi'liyah.
Ibrahim dikatakan adalah Khalilullah, ya, Ibrahim alaihissalam, hambanya yang dia cintai, hambanya yang taat, diridhoi. Apa saja yang menjadi perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah meridhai. Ridha. Dalam sebuah hadis terkait dengan perbuatan ketaatan anak dengan kedua orang tuanya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Oleh karena itu, yang masih ada orang tuanya masih hidup, hati-hati dengan orang tua. Sekalipun orang tua itu dia orang kafir, orang tidak taat kepada Allah, tetapi kita harus tetap berlaku baik terhadap dia, berakhlak baik kepadanya. Jangan mentang-mentang dia adalah orang yang tidak taat kepada Allah, kemudian kita meremehkan kepadanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap kita harus taat kepadanya. Untuk taat begini maksudnya berlaku baik, tetap berlaku sopan, ya, terhadap orang tua. Di dalam surat Al-Luqman itu kan ada, ya, apabila engkau diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu terhadapnya, maka jangan kamu ikuti. La tuti'huma. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tetap harus berlaku baik kepada mereka di dunia ini. Itu perintah Allah dalam surat Luqman. Jamaah rahimakumullah, yang masih ada orang tuanya hidup di dunia. Sekarang kalau tidak ada lagi, gimana? Dia ingkar kepada Allah, tapi dia sudah tidak ada. Bagaimana kita berlaku baik? Sudah tidak ada jalan untuk berlaku baik kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka terputus. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa akan keselamatan ibu dan ayahnya. Ya. Itu ternyata tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup, kita masih boleh mendoakan kepada orang tua kita, tetapi bukan berdoa atas keselamatan mereka. Yang kita doakan agar supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Bukan agar supaya mereka selamat dari azabnya Allah, akan tetapi agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Ini doa. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Mohon kepada Allah agar supaya mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mendoakan atas keselamatan mereka itu dilarang. Ya, bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya dan orang tuanya, itu dilarang. Bagaimana Nuh alaihissalam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anaknya itu diselamatkan oleh Allah, maka Allah ya menegur Nabi Nuh, jangan engkau memohon sesuatu yang engkau tidak tahu. Ya, tidak boleh. Jadi jamaah rahimakumullah, pada orang tua kita kalau masih hidup, sekalipun dia sesungguhnya tidak taat kepada Allah, tetap kita berlaku baik di dunia ini. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm wala tuti'huma. Itu tidak boleh kita mengikuti mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kan tetapi tetaplah kamu di dalam kehidupan dunia ini untuk berlaku baik. Membenci, Allah juga membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah orang yang patut kita benci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kalau kita membenci seseorang itu karena dibenci oleh Allah. Ya, bukan orangnya, perilakunya. Nah itu, perilakunya.
perilaku yang dia perbuat yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, itu yang kita benci. Kita benci. Ya. Ini jamaah, kita benci itu perilaku. Ya. Karena dasarnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memurkai, ya, seperti orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang sungguh memusuhi orang-orang yang beriman dan memusuhi para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang dimurkai. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah datang pada seperempat. Sudah sampai waktu ya? Oke. Malam tadi insyaallah kita nanti sambung, mudah-mudahan waktu yang lain, tentang sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada kesempatan yang lain karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa memberikan penyegaran-penyegaran kepada kita. Karena itu sangat luar biasa kalau Masjid Fastabiqul Khairat ini itu setiap malam ada kegiatan taklimnya. Luar biasa. Ya. Bahkan satu malam ada yang 2 kali ya. 3 kali. Luar biasa kan. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan, tapi hanya tidak nambah, Pak. Ya. Ini. Tidak nambah dia. Ya, yang kita harapkan ya nambah. Seperti itu. Sehingga semakin banyak orang yang taat kepada Allah, mengimani Allah dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, insyaallah Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, seperti itulah janjinya Allah. Oke, saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.